Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bu Nuraini Budi Astuti selaku pembimbing, dan juga dosen undangan Ibu Dwi Evaliza dan Pak Sofian. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Judul proposal kali ini yaitu pemasaran tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, langsung saja. Di sini ada 6 bab. Pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pelaksanaan kegiatan, bab 4 tugas khusus, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Pendahuluan. Latar belakang. Salah satu tujuan pendidikan perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Karena kebutuhan pembangunan nasional bukanlah sesuatu yang statis, artinya akan selalu berubah sesuai dengan perubahan situasi regional maupun global. Maka, perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan pembangunan. Di samping menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan informasi dunia. Universitas Andalas adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang membina dan mendidik agar mahasiswa memiliki potensi yang siap berkompetisi dalam dunia kerja, sehingga mahasiswa mengikuti magang untuk mengembangkan potensi beserta kemampuan. Magang adalah suatu wadah yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan suatu kegiatan dan kerja yang diberikan oleh kepala perusahaan atau instansi yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman kerja yang bermanfaat bagi mahasiswa tersebut. Di sini ada tujuan umum. Tujuan umum yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa untuk mengetahui suatu sistem atau manajemen yang berlaku pada perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Yang kedua itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja pada sektor agribisnis yang relevan dengan profesi yang akan diemban nantinya. Yang ketiga, memberikan keterampilan tambahan yang akan berguna untuk bekerja di masa yang akan datang. Yang keempat, agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dan praktek yang dilakukan di lapangan. Yang kelima, meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dan perusahaan. Nah, di samping tujuan umum ada tujuan khusus. Yang pertama itu mengetahui dan memahami pemasaran tenaga kerja Sumatera Barat. Yang kedua, menambah ilmu, wawasan, dan keterampilan baru tentang manajemen serta penyedia peluang kerja. Lingkup magang. Ruang lingkup magang di sini merupakan batasan bidang yang akan dibahas dalam pembuatan laporan magang, agar laporan dapat disusun secara terpusat pada bagian-bagian yang telah dilaksanakan pada proses magang itu sendiri. Dalam hal ini, laporan magang akan terfokus pada pembahasan mengenai salah satu bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat, yaitu bidang pelatihan dan penempatan ketenagakerjaan pada seksi pasar tenaga kerja. Kita masuk ke bab 2 landasan teori. Kementerian Ketenagakerjaan. Yang pertama, perumusan. Kementerian Ketenagakerjaan, fungsi dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri. Yang pertama, melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ketiga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. B. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Hal ini terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama yaitu perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Yang ketiga, pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup provinsi dan kabupaten atau kota. Yang keempat, pelaksanaan dan kesekretariatan dinas. Yang kelima, pelaksanaan tugas, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan serta transmigrasi. Yang keenam, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Yang ketujuh, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Lanjut, pasar tenaga kerja. Pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, pencari kerja, dan perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Bab 3. Pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Barat. Di sini ada Kepala Dinas. Bab 3. Pelaksanaan kegiatan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Di situ ada yang pertama Kepala Dinas. Kepala Dinas itu membawahi sekretaris bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Kepala Dinas memiliki fungsi pokok untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua di situ ada sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan sekretaris. Yang ketiga yaitu bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Nah, di sini ada 3 seksi. Yang pertama, seksi pelatihan kerja. Yang kedua, seksi informasi pasar kerja. Dan yang ketiga, seksi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas. Yang keempat yaitu bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan. Di situ ada tiga seksi. Yang pertama yaitu seksi bina syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua yaitu seksi hubungan industrial dan kelembagaan. Dan yang ketiga seksi perlindungan dan pengawasan ketenaga kerjaan. Masuk yang kelima yaitu bidang transmigrasi. Di situ ada 3 seksi. Yang pertama, seksi penyiapan pemukiman transmigrasi. Yang kedua, seksi penataan dan persebaran penduduk. Yang ketiga, seksi pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan kawasan transmigrasi. Yang keenam ada UPT. UPT untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas dapat dibentuk UPT. Yang ketujuh itu kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, perencanaan kegiatan. Di perencanaan kegiatan di situ ada menetapkan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan pada kegiatan ini adalah untuk mengembangkan wirausaha baru yang produktif. Nah, menyusun strategi pelatihan. Pada kegiatan pelatihan kali ini, strategi pelatihan yang digunakan adalah strategi ruang kelas. Nah, di situ ada rapat persiapan. Nah, di rapat persiapan yaitu kita mengikuti kegiatan persiapan yang akan dibutuhkan dan juga perencanaan yang akan dilakukan dalam mengembangkan wirausaha. Dan selanjutnya yaitu kita lanjut di pengadaan perlengkapan. Pengadaan perlengkapan yaitu kita menyiapkan semua perlengkapan yang telah direncanakan sesuai dengan rapat persiapan, seperti penyiapan sistem alat-alat media komunikasi lainnya. Dan lalu ada pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan yaitu organisasi pelatihan. Pendekatan sistem pelatihan pendekatan yang dilakukan sistematis. Nah, kita lanjut di situ ada pelaporan kegiatan. Pada pelaporan kegiatan evaluasi peserta magang itu ikut peran dalam penyusunan laporan dan diminta juga masing-masing peserta untuk memberikan saran dan masukan pada kegiatan berikutnya. Nah, kita lanjut. Ada pengawasan. Di situ yang pertama Gubernur Sumatera Barat dimuat dalam surat perjanjian kerja, dan yang kedua adalah tim kerja sebagai pengawas tenaga kerja. F. Manajemen kegiatan. Yang pertama di situ adalah manajemen perencanaan, yang kedua manajemen pelaksanaan, yang ketiga manajemen pengawasan, dan yang keempat manajemen dari organisasi pemilik kegiatan magang. Bab 4 yaitu ada tugas khusus. Nah, tugas khusus yang pertama kegiatan pelatihan kewirausahaan baru produktif Sumatera Barat. Dalam kegiatan ini sebagai mahasiswa magang diikutsertakan dalam kepanitiaan dan ikut menyukseskan kegiatan ini, dan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pelatihan tahunan yang diadakan oleh Disnakertrans. Yang kedua yaitu kegiatan pelauncingan buku kepelatihan Disnakertrans. Buku ini merupakan rangkuman kegiatan yang pernah diikuti peserta pelatihan, dan kami sebagai mahasiswa magang juga berperan dalam mensukseskan kegiatan magang ini melalui arahan jabatan fungsional yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Yang ketiga yaitu kegiatan peringatan buku K3 Nasional tahun 2020. Kegiatan ini diperingati rutin sebagai bentuk peringatan bahwa keselamatan dalam bekerja ini sangat penting nilainya bagi tenaga kerja, karena hal ini juga mengingat masih banyaknya tenaga kerja di Indonesia yang mengalami kecelakaan tenaga kerja, sehingga benar-benar harus ditingkatkan lagi sistem ketiga dalam setiap perusahaan. Dan yang keempat, penyusunan dalam penghitungan LPJ tahun 2019. Nah, kegiatan ini dilakukan setiap akhir tahun sampai awal tahun di Disnakertrans. Kegiatan ini sangat penting untuk evaluasi terhadap setiap tahunnya. Yang kelima, pemeriksaan soal psikotes siswa SMK. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat IQ, SQ siswa SMK sebagai calon pencari kerja, dan diseleksi kembali siswa yang bisa direkomendasikan untuk bekerja pada masing-masing perusahaan yang membuka lowongan tenaga kerja. Masuk ke pembahasan bab 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang maksud ini di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Nah, para pelaku di pasar tenaga kerja ini terdiri dari yang pertama pencari kerja, yaitu
Setiap orang yang mencari pekerjaan, baik menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. Para pelaku di pasar tenaga kerja ini terdiri dari pencari kerja, pemberi kerja, perantaraan, yang keempat pihak. Oke. Para pelaku di pasar tenaga kerja ini terdiri dari yang pertama pencari kerja. Para pencari kerja yaitu setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja, ataupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitas mencari pekerjaan. Yang kedua, pemberi kerja. Pemberi kerja itu perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Yang ketiga, perantaraan, yaitu media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan memberi kerja. Misalkan, agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan lain-lain. Yang keempat, itu pihak ketiga, yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, pihak ketiga ini akan memperoleh persentase gaji dari orang yang diterima bekerja atau komisi dari perusahaan. B. Penggolongan pasar tenaga kerja. Ada di sini berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pasar kerja internal. Pasar kerja yaitu pasar kerja yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu pasar kerja eksternal. Adalah pasar tenaga kerja yang diperoleh dari luar perusahaan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan karyawan yang diperoleh dari pihak luar, misalkan melalui iklan lowongan pekerjaan, agen atau penyalur tenaga kerja, atau melalui work interview. Lalu penggolongan pasar tenaga kerja berdasarkan prioritasnya itu pasar kerja utama, yaitu pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah gaji yang tinggi, pekerjaan yang baik, dan dengan kondisi yang stabil. Yang kedua itu pasar kerja sekunder, yaitu tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah gaji yang rendah, posisi yang kurang stabil, dan kurang memberi kesempatan untuk pengembangan karir karyawan. Biasanya dapat dilihat pada industri restoran dan jasa hotel, kasir, dan penjualan retail. Berdasarkan pendidikannya, pasar kerja yang pertama itu ada pasar kerja terdidik. Pasar kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang membutuhkan karyawan berpendidikan memiliki keterampilan yang memadai. Lalu pasar kerja yang tidak terdidik yaitu pasar tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan yang tidak mementingkan pendidikan maupun keterampilan khusus tertentu. Pasar tenaga kerja ini biasanya ditemui pada sektor usaha informal, misalnya pedagang asongan, loper koran dan majalah, juru parkir, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke bab 5 penutup. Kesimpulan. Di Indonesia, penyelenggaraan bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dapat melapor ke Depnaker dengan menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan beserta persyaratannya. Kemudian, Depnaker akan mengumumkan kepada masyarakat umumnya tentang adanya permintaan tenaga kerja tersebut. Kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel hanya dapat diimplementasikan pemerintah jika pemerintah telah menyediakan jaminan sosial bagi warga negara. Pekerja yang diupah rendah dalam pasar tenaga kerja fleksibel akan memperoleh jaminan sosial untuk hidup secara layak. Jaminan sosial juga melindungi pekerja dan kemungkinan hubungan ketenagakerjaan yang merugikan seperti PHK karena dapat mempertemukan kebutuhan terhadap pasar tenaga kerja fleksibel dengan hak hidup layak warga negara. Jaminan sosial ini merupakan kebijakan yang ideal dan harus menjadi pilihan kebijakan dalam jangka panjang.
atau lowongan. Sedangkan penentuan upah ditentukan oleh beberapa hal seperti tingkat pendidikan, jabatan, dan lain-lain. Adanya pasar tenaga kerja ini sangat bermanfaat dalam membantu para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Saran untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat sebaiknya lebih gencar lagi dalam memfasilitasi para pencakar atau pencari kerja, dan tidak hanya memberikan pelatihan saja kepada pencakar, tetapi juga dibimbing dan juga diarahkan sehingga setelah pelatihan dilakukan bisa langsung para pencakar bisa langsung menerapkan ilmunya di tempat yang sesuai. Daftar pustaka dan sekian, terima kasih. Baiklah, assalamualaikum. Baiklah, mungkin hanya itu yang baiklah, sekian dari presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.